Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini Anwar, NIM 2020 0960 11780. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi organisasi. Kita awali dari pengertian organisasi terlebih dahulu. Jadi kita ketahui bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial, yang mana manusia itu memiliki serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, berkaitan dengan pengertian organisasi, maka organisasi itu pada dasarnya adalah sebuah sistem yang di dalamnya itu harus ada kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki struktur, kemudian memiliki hubungan kerja yang jelas, serta memiliki tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. Nah, maka dari pengertian yang sudah disampaikan barusan, di sini dapat dipahami bahwasanya pengertian dari organisasi itu ada baiknya jika kita mencoba mengutip beberapa definisi dari para ahli yang telah banyak membahas tentang masalah organisasi itu. Nah, di antaranya adalah Fayol dan Drucker. Nah, di sini Fayol dan Drucker ini menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan organisasi di sini merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siagian, organisasi itu dapat diartikan sebagai setiap bentuk-bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah organisasi sebagai suatu sistem. Suatu sistem itu memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama adalah input, kemudian proses, dan yang ketiga adalah output. Nah, ketiga elemen ini di dalam sistem saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga beberapa hal atau kenyataan dalam alam ini dapat disebut sebagai sistem karena semuanya itu saling berkaitan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang pondasi organisasi. Nah, di sini pondasi organisasi itu meliputi beberapa macam. Yang pertama adalah perumusan tujuan organisasi, kemudian pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentangan kontrol, kemudian jenjang organisasi dan fleksibilitas. Berkaitan dengan perumusan tujuan organisasi. Jadi sebagian besar kutipan tentang pondasi-pondasi organisasi itu yang telah disajikan terlebih dahulu memberikan suatu kenyataan bahwa tujuan dalam suatu organisasi adalah mutlak harus dibuat. Jadi setiap organisasi itu harus memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Nah, apa itu tujuan? Jadi tujuan itu merupakan kebutuhan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah pembagian kerja atau tugas. Dengan adanya pembagian tugas atau pembagian kerja, tentu hal ini sangat penting, sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi itu akan mengetahui tugas apa yang akan dilakukan di dalam organisasi tersebut, sehingga ia memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan atau kesuksesan dari tujuan yang akan dicapai dari organisasi tersebut. Nah, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pembagian kerja atau pembagian tugas tersebut antara lain, yang pertama adalah dapat memberi tugas kepada setiap orang atau setiap anggota yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dapat memberikan ketentuan yang jelas bagi setiap tugas kepada orang yang akan mengerjakannya. Nah, yang ketiga adalah koordinasi. Nah, asas koordinasi ini dalam suatu organisasi itu juga sangat penting, terutama untuk menjaga sebuah keselarasan, keseimbangan tugas dan masing-masing bagian.
Hal ini dapat menghindari adanya bagian yang kelebihan tenaga, sedangkan di pihak lain ada bagian yang tidak mencukupi tugasnya. Intinya membagi pekerjaan itu agar sama rata, tidak ada yang merasa pekerjaannya paling banyak dan juga tidak ada yang merasa pekerjaannya paling santai atau paling sedikit. Nah, koordinasi di sini dipandang juga sangat penting karena memberikan beberapa manfaat bagi organisasi itu sendiri. Nah, diantaranya adalah dapat menghindari perasaan saling lepas antar bagian, maksudnya saling menyagerkan, saling ketergantungan, biar yang ini dikerjakan yang itu saja, yang ini yang mengerjakan itu saja, sehingga hal ini tidak baik nanti bagi kemajuan suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah dapat menghindari saling mengandalkan posisi. Nah, ini pekerjaan ini bagian direktur ini bagian itu. Nah, ini jangan sampai terjadi pada suatu organisasi, karena kalau sampai ini terjadi maka nanti organisasi tersebut tidak akan bisa sehat, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Kemudian dapat menghindari terjadinya kekembaran tugas. Jadi ada tugas yang sama kemudian dikerjakan oleh dua orang yang berbeda. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini kaitannya dengan efisiensi waktu nanti. Yang terakhir adalah mendorong pejabat untuk saling membantu. Tentu dengan adanya pembagian tugas ini, harapannya adalah tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut itu bisa dikerjakan secara bersama-sama, secara adil, tentunya nanti biar lebih ringan dalam mengerjakannya. Nah, yang keempat adalah pelimpahan wewenang. Nah, dalam suatu organisasi yang selalu dipermasalahkan itu adalah terkait dengan tugas dan wewenang seorang pejabat. Nah, tetapi hal ini itu dapat dia pahami karena masalah wewenang itu merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak agar tugas dan tanggung jawabnya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya jangan sampai nanti diperintah atasan memiliki pemikiran yang seperti ini. Ya, kamu atasan enak tinggal merintah saja. Nah, jangan sampai hal ini terjadi, karena bagaimanapun ini kita bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenjang organisasi. Nah, organisasi itu tidaklah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama, dan mereka itu juga bebas bergerak untuk menempati posisi sebagai pimpinan atau bawahan. Nah, jadi tidak selamanya dalam suatu organisasi itu seseorang akan menjadi pimpinan. Suatu saat bisa jadi pimpinan, suatu saat juga bisa jadi bawahan. Begitu juga sebaliknya, suatu saat bisa jadi bawahan, bisa juga nanti suatu hari nanti bisa menjadi pimpinan. Karena dalam organisasi itu ada yang namanya jenjang karir. Kemudian yang ketujuh adalah fleksibilitas. Nah, ini perlu dicatat bahwasanya yang dimaksud dengan asas fleksibilitas di sini adalah jika terjadi semacam perubahan atau pelaksanaan perubahan dalam suatu organisasi. Nah, jangan sampai nanti menimbulkan hambatan yang fatal bagi kelancaran organisasi. Itu kaitannya dengan pondasi organisasi. Kemudian yang keempat atau yang D adalah proses pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini merupakan sebuah proses yang menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, kemudian mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, serta mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan dari pekerjaan tersebut. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini dulu presentasi terkait materi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.